Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Villa Ternak dan Villa Tani sekalian. Perkenalkan, nama saya Haribowo, CEO dari Villa Ternak dan Villa Tani Indonesia. Apa itu Villa Ternak dan Villa Tani? Villa Ternak dan Villa Tani adalah agro edu wisata, di mana kami membuat sebuah kawasan pertanian dan peternakan yang mulai bisa dikunjungi, mulai bisa dipelajari, bermain sambil belajar, mulai dari anak-anak TK sampai orang tua. Jadi kita ada educational, ada anak-anak SMP belajar tentang saintifik biologi, ada tentang SMA belajar kewirausahaan, ada anak-anak university tentang research, development, bahkan sampai ke MPP, yaitu pelatihan masa menjelang pensiun. Nah, Sobat Villa Tani dan Villa Ternak, alhamdulillah kami sudah 10 tahun membuat fondasi usaha kami. Alhamdulillah kami sekarang terus banyak berkontribusi untuk perkembangan pertanian dan peternakan Indonesia, dan yang lebih tepatnya adalah kita ingin membangun Indonesia melalui pertanian dan peternakan. Nah, Sobat Villa Tani dan Villa Ternak, apa sih yang dilakukan sama Villa Tani dan Villa Ternak setelah 10 tahun yang ke belakang dan 10 tahun yang akan datang? Yang pertama adalah kita concern terhadap pangan. Apa maksudnya? Kami akan develop bagaimana supply chain dari daging atau protein hewani, yaitu daging sapi dan daging domba, itu tercukupi, walaupun kami mungkin hanya mencukupi sekian persen, tapi minimal growth, artinya meningkat. Jadi produksi hewan dari domba dan juga kambing meningkat. Yang kedua adalah ketahanan pangan yang kami jalankan adalah di Villa Tani, yaitu bagaimana kita mendevelop tanaman buah dan sayur untuk masyarakat Cilegon pada khususnya, dan kita sudah mulai ke ring 2, yaitu ke Banten. Kami sedang mengatur supply chain-nya agar terjadinya keseimbangan terhadap kebutuhan gizi dari masyarakat kota ke masyarakat desa. Kenapa? Karena pangan ini akan ada kaitannya dengan kecerdasan dan juga tingkat peningkatan pendidikan dari Indonesia. Itu yang sudah kami lakukan di Villa Tani dan Villa Ternak. Bagaimana kita concern terhadap ketahanan pangan yang ada di Cilegon khususnya dan pada umumnya di Banten. Alhamdulillah kami juga sudah mendedikasikan sebagai wahana belajar. Apa sih wahana belajar? Kami educational farming. Jadi kami ini mendidik anak-anak TK untuk ayo kita bertani, beternak. Anak-anak SD, anak SMP, anak SMA, bahkan kuliahan, kita mencoba melakukan educational. Baik educational terhadap budidaya, atau misalkan mereka kita ajarkan menanam, kita belajarkan merawat hewan, sampai ke educational terhadap profesi pertanian dan peternakan itu sendiri. Jadi mereka bangga. Jadi dulu itu ya bisa dibilang petani dan peternak itu adalah profesi yang bisa dibilang cukup rendah. Tapi sekarang dengan pendidikan yang kita set up di Villa Tani dan Villa Ternak, kita membuat bagaimana petani itu menjadi keren. Ya. Dan kita membuat lembaga namanya Sekolah Tani. Nah, Sekolah Tani ini di bawahnya Villa Ternak dan Villa Tani. Jadi teman-teman semua nih yang mau belajar tentang bagaimana bertani, beternak, bagaimana jualan komoditi pertanian, belajar aja. Kita punya yang namanya Sekolah Tani. Bahkan didikan kami sudah hampir lebih dari 1.000 petani milenial yang memang mereka secara volunteer belajar ke sini, dan jangan salah, yang terbaik akan kita fundingkan atau kita danai, dan kita bisa bagaimana bisa membuat mereka menjadi project-project leader di beberapa tempat. Kami alhamdulillah membangun perekonomian daerah bersama, tentu kami juga berterima kasih kepada pemerintah karena kami sudah difasilitasi dengan infrastruktur dan lain-lain. Alhamdulillah kami di sini menggerakkan ekonomi. Apa aja sih yang digerakkan ekonomi? Yang pertama, 40% dari karyawan kita itu dari masyarakat Villa Ternak. Jadi masyarakat Cikerai di sekitar lingkungan kita. Kebetulan Cikerai ini ada punya 2 wilayah. Yang pertama Kota Cilegon, yang kedua adalah Kabupaten Serang. Alhamdulillah karyawannya dari Villa Ternak, kami punya Villa Mart, punya kios, punya kafe, dan itu bisa ditaruh produk UMKM yang ada di masyarakat sekitar. Keripik singkong,
juga bikin keripik pisang, packaging lain-lain, jahe, lain-lain. Kita bisa mengembangkan ekonomi yang ada di masyarakat. Yang kedua, ketika misalkan ada pemesanan akikah, pemesanan catering, kita melibatkan ibu-ibu untuk masak di sini, lalu melibatkan masyarakat, sehingga ekonominya juga mulai bergerak. Dan ketika di sini ada anak sekolah, ada wisata, agrowisata, alhamdulillah, kita mulai menstimulus para investor untuk bisa menggerakkan ekonomi yang ada di Cikeray. Apa fungsinya ekosistem ini? Yang jelas, yang namanya agrowisata pasti tentu akan melibatkan karyawan, melibatkan masyarakat setempat, ibu-ibu, UMKM, souvenir, lain-lain. Ini akan menggerakkan sekali ekonomi, dan alhamdulillah Villa Ternak mencoba terus konsisten untuk melakukan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah. Apa sih fungsinya? Harapan kami dengan pergerakan ekonomi ini sebenarnya adalah pengentasan kemiskinan gitu ya. Jadi masyarakat yang di kita mungkin mereka nggak layak bekerja di industri, karena mungkin pendidikan, ketidakmampuan mereka, aksesabilitas lain-lain yang sangat rendah, maka sektor pertanian dan peternakan menjadi solusi. Karena hanya dengan menggunakan lahan yang ada, menggunakan tenaga yang ada, mereka bisa melakukan peternakan dan pertanian. Bahkan walaupun mereka tidak menjadi karyawan, mereka bisa juga menjadi mitra-mitra Villa Ternak. Apa itu? Menanam jagung, menanam rumput, nanti hasilnya bisa kita beli sesuai dengan harga yang sudah kita tetapkan. Teman-teman semua, bukan berarti tanah cadas itu tidak bisa ditanami. Kita mulai melakukan yang namanya treatment. Kita bagaimana pertama kita lakukan yang namanya reboisasi, atau kita taruh mikroba-mikroba yang bisa menghidupkan atau menyuburkan. Kita bisa menggunakan E4, menggunakan molasses atau limbah air gula gitu ya, ditambah lagi dengan mikroba-mikroba yang menyuburkan. Dan di sini pun ada tanaman-tanaman perintis yang kita sebut dengan tanaman kacang. Itu bisa menyuburkan lahan-lahan yang tadinya tandus, gurun, dan kita sangat tidak merekomendasikan wilayah-wilayah yang ada ini dikeruk. Kenapa? Karena ya orang bilangnya cadas, ya udah dikeruk aja. Padahal sebenarnya teman-teman semua dengan melakukan pengerukan itu sebenarnya adalah merusak ekosistem habitat yang ada di dalamnya. Ada kemungkinan teman-teman semua banjir, longsor, lain-lain, karena ini adalah sebenarnya tanah serapan. Terkait sama ekosistem daratan ya, kita sangat komplain terhadap galian pasir, terhadap pembangunan yang bisa dibilang banyak selalu ada cut and fill. Kenapa? Karena habitat-habitat yang ada di sekitar Villa Ternak dan Villa Tani ini jadi terganggu. Nah, di Villa Ternak dan Villa Tani, kami sangat melarang orang tuh menembak burung, lalu memancing ikan dengan setrum, lalu mengambil anakan-anakan burung yang memang habitatnya masih belum layak untuk diambil. Kita sangat concern terhadap ekosistem habitat yang ada di udara, yang ada di daratan, bahkan yang ada di laut. Kami concernnya adalah bagaimana yang kami lakukan itu berkelanjutan, sustainable. Itu yang akan kita kedepankan, dan kami berharap apa yang dilakukan sama Villa Ternak menjadi contoh. Kita sedang membuat sebuah platform bagaimana Villa Ternak dan Villa Tani ini bisa diduplikasi di tempat yang lain, tanpa harus merusak tanah, tanpa harus mendegradasi habitat yang ada di lingkungan, dan memanfaatkan lahan-lahan tandus. Jadi kita sangat concern terhadap ekonomi berkelanjutan.